Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak di mata pelajaran informatika untuk SMP kelas 8. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Ya, saya berharap anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara online dengan baik. Dalam materi kita kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang algoritma, yaitu penulisan algoritma, praktek tentang variabel dan data. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti tayangan video berikut ini, peserta didik dapat mendemonstrasikan variabel menyimpan data dan merubah data dengan terampil. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai algoritma. Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari, kita sudah menyelesaikan sebuah masalah menggunakan langkah-langkah algoritma. Contoh, kita ingin memindahkan isi dari dua buah gelas berikut ini. Satu berisi teh dan satu berisi kopi dari dua gelas, seperti tampil di layar. Nah, tentunya ada langkah yang sistematis, langkah yang tepat dan benar sehingga dua buah isi dari gelas itu bisa tertukar, yaitu dengan sebuah langkah algoritma berikut. Langkah pertama, menyiapkan sebuah gelas cadangan atau gelas X. Nah, kemudian langkah kedua, menuangkan gelas yang berisi teh ke dalam gelas X. Dan yang ketiga, tuangkan gelas yang berisi kopi ke dalam gelas yang awalnya berisi teh. Dan terakhir, gelas yang berisi gelas X, yang gelas isi di gelas X ke gelas yang awalnya berisi kopi. Nah, dengan demikian nanti akan tertukar dengan menggunakan algoritma 4 langkah seperti tampil. Berikutnya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membuat sebuah algoritma. Kemudian dilanjutkan nanti ada penjelasan tentang tipe data sampai flowchart. Kemudian sampai ke kode program di C++, sebuah program di C++ sampai kita execute atau kita compile menjadi hasil yang tampil dari hasil perhitungan di kode C++ agar anak-anak sekalian bisa memahami lebih jelas dan lebih memahami dari materi ini. Oke, kita mulai dari algoritma untuk menghitung luas lingkaran. Algoritmanya satu, langkah pertama masukkan jari-jari, langkah kedua menetapkan pi, ketiga menghitung luas lingkaran, dan yang terakhir adalah mencetak atau menampilkan hasilnya, yaitu sebuah luas lingkaran. Kita lihat jari-jari. Nah, jari-jari ini adalah sebuah variabel. Nantinya nilainya akan berubah-ubah sesuai dengan input yang dimasukkan setelah program ini dijalankan. Variabel kita tentukan sebuah variabel R. Kita gunakan huruf kecil. Karena nanti di program C++ sifatnya case sensitif. Artinya kalau kita gunakan huruf kecil, di proses-proses berikutnya kita harus konsisten menggunakan variabel yang sama, yaitu R huruf kecil. Dan yang kedua, menetapkan pi. Karena pi adalah sebuah ketentuan awal yang nilainya sudah ditentukan. Dan yang ketiga adalah sebuah proses perhitungan untuk menghitung sebuah luas lingkaran, yaitu L sama dengan pi kali R kali R. Dan terakhir adalah menampilkan hasil dari yang sudah diproses, yaitu luas lingkaran. Kembali kita ke variabel R. Bentuknya adalah sebuah variabel yang nilainya berubah-ubah. Kemudian pi adalah sebuah konstanta atau nilai yang kita tentukan awal. Kemudian di rumus itu adalah sebuah proses. Proses nanti pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Kemudian L adalah hasilnya.
Untuk tipe data sebenarnya ada bermacam-macam. Ya, ada karakter, integer, string, real atau float, boolean, dan array. Pada materi kali ini kita menggunakan tipe data yang real atau float karena menggunakan bilangan desimal. Jadi dalam perhitungan menghitung luas lingkaran itu adalah akan tampil sebuah bilangan desimal terutama di konstanta pi. Makanya untuk pi kita tentukan tipe datanya adalah float. Tetapi jika untuk angka-angkanya sudah bilangan bulat atau bukan berupa bilangan desimal, maka bisa kita gunakan integer sesuai tabel di nomor 2. Jika bilangan bulat 1, 2, 3, 4 atau seterusnya, 10, 20 atau seterusnya. Berbeda lagi ketika tipenya adalah sebuah karakter. Yang nomor 1, tabel nomor 1, ketika inputannya nanti adalah berupa angka atau huruf A, B, C, baik huruf kapital maupun huruf kecil, kita gunakan tipe data karakter. Dan string, tipe data yang dikumpul atau untuk kumpulan karakter, misalnya sebuah kata. Beberapa karakter yang menjadi satu, maka bertipe adalah sebuah string. Jika tipe data boolean, kita gunakan untuk pilihan yang hanya bernilai benar dan salah, ya atau tidak, 0 atau 1, hidup atau mati gitu. Anda menentukan dua pilihan. Dan yang terakhir adalah array jika berupa terdiri dari banyak variabel atau biasanya berupa tabel. Lanjut proses berikutnya, setelah algoritma, kemudian kita masuk ke flowchart. Anak-anak sudah tidak asing lagi dengan simbol-simbol flowchart, ya, karena dulu di kelas 7 sudah kita pelajari simbol-simbol flowchart. Coba kita lihat amati untuk simbol mulai. Mulai merupakan simbol apa? Masih ingat? Ya. Mulai itu terminal yang kita gunakan, simbol terminal kita gunakan untuk memulai dan mengakhiri sebuah flowchart. Kemudian yang kedua, sebuah simbol yang kedua, untuk memasukkan nilai R atau jari-jari. Ini digunakan untuk input dan output. Jadi masukan maupun keluaran hasil yang ditampilkan menggunakan simbol input dan output. Simbol di berikutnya yaitu konstanta tadi atau ketentuan yang awal yang sudah ditentukan tadi, yaitu pi sama dengan 3,14, yaitu menggunakan simbol preparation. Dan yang terakhir adalah sebuah proses, ya. Nanti akhir sebuah proses simbolnya sama dengan ketika mulai, yaitu menggunakan simbol terminal. Tapi untuk proses bentuknya adalah persegi panjang, adalah sebuah simbol proses, L sama dengan pi kali R kali R. Oke, kita langsung masuk ke kode program yang ada di C++. Anak-anak juga pernah mencobanya. Saya rasa step by step, tahap demi tahap bisa kita lakukan, asal diperhatikan dan dipahami dengan baik. Kita telaten untuk belajar, untuk praktek, ya. Kita sudah mengetahui header dulu sudah, ya, ataupun program ini diawali dengan tanda awal dan akhir. Nah, kita lihat yang baris ke-5. Ya. Float R, pi, luas. Nah, itu artinya variabel R, pi, dan luas bertipe data float. Yaitu nanti nilainya bisa berupa bilangan desimal. Sebenarnya tidak harus, R-nya tidak harus desimal. Tapi untuk memudahkan, kita bisa memasukkan bilangan bulat ataupun desimal. Nanti diproses hasilnya juga bisa berupa bilangan desimal. Karena pi atau konstantanya adalah 3,1.
Di baris berikutnya, nanti untuk menampilkan judul, yaitu menghitung luas lingkaran, dan yang baris berikutnya, baris ke-7, adalah untuk menampilkan sebuah pertanyaan yang nanti kita inputkan atau user inputkan, nanti akan tersimpan sebuah variabel atau masuk ke variabel R, yaitu jari-jari. Masukkan jari-jari. Setelah dimasukkan scanf, nanti akan terbaca sebuah tipe data float dan tersimpan variabel jari-jari sesuai yang diinputkan. Di baris berikutnya, konstanta pi sama dengan 3,14. Lanjut di baris berikutnya adalah baris proses. Luas sama dengan pi kali R kali R. Baru ditampilkan hasilnya. Luasnya adalah float tipenya kali persen float sama dengan, itu artinya luas sama dengan R kali pi luas. Tipe datanya adalah float. Selesai. Nah, setelah program ini kita execute atau kita compile, kita jalankan, nanti akan tampil seperti ini. Masukkan jari-jari. Kita masukkan angkanya, akan tersimpan sebuah variabel R, terbaca sebuah R. Nah, setelah kita lanjut, tadi memasukkan angka 8 misalnya, langsung akan tampil luas dari luas lingkaran. Karena 8 itu langsung tersimpan sebagai R, jari-jari, kemudian langsung keluar luasnya, karena konstanta pi-nya sudah ada. Tinggal 3,14 kali 8 kali 8. Keluar hasilnya. Demikian, semoga bisa dipahami. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.